wabarakatuh. Kami dari kelompok siswa akan melakukan wawancara mengenai permasalahan dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Berdiati. Perkenalkan, saya Najwa Salsabitiati dan narasumber kami. Perkenalkan, nama saya Adelia Safi Alkamsa, saya kelas 6. Kami akan memulai wawancara. Apakah ada kendala saat pembelajaran di kelas? Ada. Kendalanya itu gara-gara temen rame atau gimana? Teman kami. Ada nggak tugas atau mata pelajaran yang susah dipahami? Ada. Contohnya matematika. Susah dipahaminya itu karena gurunya dalam menerangkan itu kurang efektif atau gimana? Kurang. Penjelasannya kurang. Jadi susah untuk dipahami. Iya. Bagaimana cara guru menerangkan mata pelajaran? Misal kayak gurunya ini jelasin aja atau cuma ngasih tugas kerjakan halaman ini atau nerangin terus ngasih tugas. Nerangin terus ngasih tugas. Selanjutnya, apakah di sekolah lebih banyak tugas ataukah lebih banyak menerangkan materi? Lebih banyak tugas. Untuk tugasnya sendiri, kalau satu hari itu bisa ada berapa tugas? 4. Itu setiap mata pelajaran cuma satu mata pelajaran satu yang ini. Iya, satu. Udah sempat corona, sempat ada COVID dan itu pembelajarannya daring. Kamu lebih suka pembelajaran daring atau luring? Luring itu tatap muka. luring. Kenapa? Ini lebih sering dijelaskan sama gurunya. Iya. Kalau daring itu kendalanya gimana? Sulit memahaminya gimana? Tidak ada penjelasan, cuma kasih. Iya. Ini loh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai siswa SD kelas 3 dari SDN Kepatihan yang bernama Lutfia Talita Zahra Madani. Saya sendiri Desta Natalia Wulan Purwati. Saya Mandasari Masalinda. Hai Dek, gimana sekolahnya? Baik. Apakah kamu ada kendala saat pembelajaran di kelas? Ada. Apa sih pelajaran yang menurutmu paling sulit dan apa kendala kesulitannya? Matematika. Kenapa kok bisa kesulitan di bidang matematika? Karena tidak terlalu memahami pelajaran. Nah, lalu apakah ada guru yang kamu tidak sukai saat mengajar di kelas? Ada. Kenapa sih kamu kok nggak suka guru itu? Karena suka marah-marah. Oh gitu. Oh iya, di kelasmu ada berapa sih muridnya? 28. Apakah ada temanmu yang membuat kamu tidak nyaman? Ada. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Nakal dan jahil. Terus kalau di rumah itu ada masalah yang membuatmu tidak nyaman dan mempengaruhi proses belajarmu? Iya, karena diganggu belajar dengan adik. Oh itu jadi masalahnya ya. Baik, terima kasih untuk Adik Lita. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anit Puji Rahayu. Saya Nanda Elo Fibriana. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi semester 1. Di sini kami akan menanggapi hasil wawancara peserta didik yang telah dilakukan oleh kelompok 1 dan 2.
Setelah kami melihat hasil wawancara kelompok 1 dan 2, siswa menyampaikan bahwa mata pelajaran yang sulit dipahami adalah matematika karena penjelasan guru yang sulit dipahami dan kurang detail. Solusinya yaitu guru seharusnya dapat menjelaskan dengan detail menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran juga sangat berpengaruh. Oleh karena itu, seharusnya guru menggunakan metode yang tepat supaya siswa tertarik dan dapat memahami pembelajaran. Adapun permasalahan yang kedua yaitu terdapat guru yang tidak disukai oleh siswa dikarenakan guru tersebut sering marah-marah. Solusinya adalah menurut kami ketika seorang guru marah itu tidak masalah. Tetapi jika permasalahan itu masih bisa kita menasehati anak tersebut, tidak apa-apa. Karena ketika guru sering marah-marah, maka akan mengganggu siswa saat belajar dan adanya ketertakutan siswa dalam pembelajaran. Adapun permasalahan yang ketiga adalah adanya teman yang tidak membuat nyaman saat pembelajaran dan suka nakal terhadap siswa dan jahil terhadap siswa. Ketika terdapat siswa yang suka nakal dan jahil secara berlebihan, siswa yang merasa terganggu bisa melaporkannya kepada guru. Kemudian guru dapat menasihati anak tersebut dengan baik-baik. Namun apabila anak yang nakal tersebut masih tetap saja seperti itu, guru dapat memanggil orang tuanya ke sekolah supaya memberikan efek jera kepada anak tersebut. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu terdapat siswa yang mana di rumah ada masalah yang mempengaruhi belajarnya, yaitu dia sering diganggu oleh adiknya. Solusinya adalah peran orang tua dalam hal ini begitu penting karena orang tua bisa membilangi adiknya agar tidak terlalu ramai sehingga mengganggu kakaknya untuk belajar, dan seorang kakak juga bisa menasihati adiknya agar tidak mengganggu dia saat pembelajaran. Adapun permasalahan yang kelima adalah adanya teman yang ramai sehingga mengganggu pembelajaran siswa. Solusi dari permasalahan tersebut, pertama, siswa yang merasa terganggu dapat menegur temannya yang ramai tersebut. Tetapi apabila teman itu masih tetap ramai dan mengganggu pembelajaran, siswa dapat melaporkannya kepada guru dan guru bisa menasihati atau menegur siswa yang ramai tersebut supaya tidak mengganggu pembelajaran lagi. Adapun permasalahan yang keenam yaitu terdapat siswa yang merasa dia mendapat tugas banyak sekali sampai 4 tugas dalam sehari. Solusinya adalah sebaiknya guru tidak memberi banyak PR karena dapat membebani siswa. Alternatif yang dapat digunakan oleh guru adalah guru dapat memberi tugas di sekolah dan siswa mengerjakan tugas tersebut di sekolah. Dan apabila tugas tersebut belum selesai, kita para siswa bisa melanjutkan pembelajaran saat mata pelajaran selanjutnya. Kemudian permasalahan yang ketujuh yaitu siswa lebih suka pembelajaran tatap muka karena kalau daring hanya memberi tugas saja tanpa adanya penjelasan. Memang saat pandemi COVID-19 lalu, pembelajaran daring dinilai kurang efektif dikarenakan guru kurang memberi penjelasan dan hanya memberikan tugas saja. Solusinya, apabila guru terkendala melakukan Zoom atau Google Meet, guru dapat membuat video tentang penjelasan pembelajaran tersebut kemudian dikirimkan kepada siswa dan siswa dapat menyimak pembelajaran dari video guru tersebut. Kemudian guru dapat memberikan tugas kepada siswa. Hal ini dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran daring karena guru tetap memberi pembelajaran dan siswa dapat tetap menerima tugas. Sekian hasil tanggapan dan solusi dari kami berdua. Maaf apabila ada salah kata yang terucap maupun yang tersirat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guru SD. Izinnya saya bertanya ya. Namanya Bu? Nama saya Sukati SPG. Tadi saya akan menanyakan tentang apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajar. Kalau saya selama ini mengajar kelas 1, kalau dulu sudah 6 tahun di kelas 6. Karena saya sudah mau pensiun, saya dialihkan di kelas 1. Untuk di kelas yang tinggi, untuk anak yang muda-muda. Jadi yang tua turun di kelas 1, 2 tahun lagi sudah pensiun. Jadi untuk mengajar ini ada kesan, ada suka duka. Pertama, suka dukanya apa? Suka dengan anak-anak. Anak-anak itu sangat lucu ya, bisa menarik perhatian karena ada yang nangis, ada yang bertengkar, itu sudah biasa. Tapi dengan bimbingan guru harus pandai membimbing, sampai itu mendidik, mengajar, pengetahuan juga yang lain. Nah itu yang harus dilakukan oleh guru di kelas ya. Kalau istirahat, sedangkan anak-anak lagi istirahat, guru pun juga harus selalu mengawasi. Karena memang di kelas 1 ini anaknya masih rawan. Walaupun ini banyak yang satu kelas, artinya kan di TK sini. Kalau ada juga yang dari TK lain, jadi belum apa ya. Kalau pertama masuk itu belum berkenalan kan. Lama-lamaan anak-anak sudah biasa, akhirnya sudah baik. Itu kalau kesah. Untuk selanjutnya anak kelas 1 yang sekarang saya ajari itu alhamdulillah sudah membaik ya, sudah pikirannya sudah bisa membaca. Kalau tadinya dari awal-awal itu belum, karena ada yang jalan kan, ada juga yang belum. Jadi kita itu mendidiknya di samping di sekolah ini, anak-anak juga les di rumah, jadi bisa membantu memperlancar pendidikan itu. Alhamdulillah di kelas 1 ini anaknya tidak terlalu nakal, jadi masalah saya ringan gitu. Kalau dulu ada yang saya ceritakan dulu, ada yang paling nakal itu. Saya alhamdulillah bisa mengatasinya dengan penuh kasih sayang. Karena apa? Saya lihat anak-anak itu yang nakal itu namanya dia dulu. Itu kurang perhatian dari orang tuanya. Mereka tidak punya ayah. Yang ada ibunya. Jadi mereka itu sangat nakal, dengan temannya suka memukul. Apalagi di kelas ini semua takut. Kemudian dengan cara apa saya ini anak ini supaya tidak nakal lagi, sudah saya rangkul, saya beritahu, sama kurang apa sama nggak punya apa, sama punya sangu apa enggak Bu, ini tak kasih sangu. Apalagi yang nggak punya, buku punya enggak? Punya, saya kasih. Nanti kalau nggak punya minta sama Bu Tati. Saya bilang begitu. Alhamdulillah anaknya nurut. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Malah sekarang sudah bisa kerja. Padahal dia cuma lulus SMP nggak lulus dia. Nggak lulus terus mah intergraduate. Alhamdulillah berhasil. Yang sekarang ini anak-anak kayak nggak nakal. Nakalnya cuma wajar-wajar saja. Jadi mudah diatasi. Gitu. Udah. Terima kasih. Ya. Hanya itu. Iya, hanya itu. Ibu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Waktunya juga terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Maaf udah terima Ya, ada apa-apa. Semoga bermanfaat dan kalian semua semoga sukses. Apa yang kita katakan ya. Kita Assalamualaikum dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifia Faiza. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu pendidik dari SD Selamat. Bagaimana cara Ibu memposisi pengawalan kepada siswa? Minta dijemput. Jemput. Saya
keterampilan dirinya. Contohnya seorang guru itu harus rapi, mempunyai penampilan yang rapi dari atas sampai bawah, mulai dari sepatu, kaos kaki, pakaian, dan kemudian aksesoris yang lain, misal seperti kaos kaki tidak boleh yang benar-benar, harus menggunakan kaos kaki yang polos gitu. Kemudian sepatu juga harus hitam. Untuk sikap ya kita harusnya mencontohkan yang baik seperti berkata-kata yang sopan, kemudian berperilaku yang baik. Bagaimana ibu mengatasi siswa yang tidak tertarik atau kurang menyukai pelajaran? Pertama, kita beri contoh, kita contoh mana yang tidak tertarik yaitu kita beri contoh yang contoh media yang banyak yang bisa menyenangkan. Seorang guru itu harus ya agar para siswa kita bisa tetap mencintai. Tapi yang pasti adalah kedekatan kepada siswa. Makanya kita buat pendekatan saintifik, pendekatan kepada siswa karena kita bagaimana cara mengajarkan. Nantinya insya Allah guru akan bisa mempunyai cara sendiri. Kita tahu bahwa setiap siswa, setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi nanti termotivasi kita sendiri juga mau dibikin pembelajaran seperti apa, bisa main game, bisa menonton video, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duratul Muniro. Saya Priscilla Yulugita. Di sini kami akan memberikan tanggapan atau solusi dari wawancara yang telah dilakukan oleh teman kami. Yang pertama, untuk tantangan yang dihadapi selama mengajar itu adalah ada beberapa siswa yang kesulitan dalam belajar membaca, dikarenakan tidak semua sekolah di TK mengajari siswanya belajar membaca dengan lancar. Nah, solusi yang telah dilakukan oleh guru tersebut adalah dengan membimbing siswanya dengan sabar agar bisa lancar membaca dan juga membuka bimbingan belajar membaca di rumah. Menurut saya, solusi yang telah dilakukan oleh guru tersebut sudah tepat. Dan yang kedua, untuk mengatasi siswa yang susah diatur, guru mengatasi dengan cara memberikan kasih sayang yang lebih kepada siswa tersebut. Dikarenakan siswa tersebut merupakan siswa yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Menurut saya, solusi yang telah dilakukan oleh guru tersebut sudah tepat. Dikarenakan anak-anak memang harus diperlakukan dengan lembut dan penuh kasih sayang supaya bisa menurut dan dapat diatur. Baik, selanjutnya cara guru agar menjadi suri tauladan yang baik adalah dengan cara berpenampilan yang baik, memakai atribut dari sekolah. Untuk sifat guru memberi contoh sifat yang baik. Menurut saya, cara yang telah dilakukan oleh guru tersebut sudah benar dan tepat, dikarenakan anak-anak memang murid meniru sikap atau perbuatan dari orang yang lebih tua. Yang kedua yaitu cara mengatasi siswa yang kurang tertarik sama pelajaran adalah bisa dengan melakukan pendekatan kepada siswa, contohnya pendekatan saintifik. Guru bisa melakukan berbagai gaya belajar terhadap siswa, contohnya seperti belajar sambil bermain. Menurut saya, solusi yang telah dilakukan guru sudah tepat dan benar,
karena tidak semua anak menyukai pelajaran tersebut dan gaya belajar setiap anak berbeda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronovita Rahma dan teman saya Aryandi Ramadhani. Saya sedang bersama Bapak Budi Haryono. Oke. Gini Bapak, jadi kita akan tanya-tanya nih seputar pendidikan gitu. Jadi yang pertama itu bagaimana sih pandangan Bapak Rudi terhadap bedanya sistem pendidikan dari zaman Bapak Rudi sekolah dan zaman anak Bapak sekarang. Gimana Bapak? Saya zaman sekarang ini lebih enak dimudahkan daripada pada saat saya sekolah dulu. Gurunya sekarang memahami dengan keadaan sekarang, tidak boleh bermain aturan sendiri, tidak boleh keras pada murid, harus ini dengan benar Pak. Terima kasih Bapak. Terus ini pertanyaan nomor 2, apa pendapat Bapak tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran di era sekarang? Pendapat saya ya sangat membantu karena banyak jawaban yang sulit untuk didapat dari murid itu. Gurunya tidak menjelaskan secara detail. Kalau mau melalui HP atau aplikasi itu cukup membantu. Jadi anak tidak perlu les itu. Les aja membantu juga biar dia ingat-ingat tadi, lebih mengingat ke anaknya sendiri. Kalau pakai HP itu lebih dimudahkan sekarang. Jadi lebih canggih ya Bapak ya. Lebih canggih, Efektif. Nah, lebih efektif. yang ketiga Bapak, ini bagaimana Bapak melihat peran guru dalam mendidik anak-anak di masa sekarang? Guru yang sangat membantu untuk kelangsungan mengajar di sekolahnya. Jadi kalau bisa gurunya ya membuka les privat gitu, ya sangat membantu juga. Bisa gurunya ya lebih lebih detail lah mengajar pada murid-muridnya. Terus ini yang terakhir Pak, buat Bapak apa tantangan terbesar yang dihadapi anak-anak dalam hal pendidikan pada saat ini? Tantangannya menurut pengalaman saya pribadi ya dikarenakan gadget itu, anak-anak makin malas, harus orang tua kayak saya harus ekstra mengajar lebih keras juga, mengingatkan, membantu mendapatkan jawaban itu tadi dalam berbagai soal-soal jawaban itu. Jadi orang tua harus sabar juga karena ada gadget itu. Sudah Bapak, terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama ya. Permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Linda Syafitri akan menanggapi wawancara tersebut. Untuk yang pertama yaitu tentang pandangan saya terhadap sistem pendidikan saat ini dibandingkan dengan masa ketika saya masih sekolah. Mungkin menurut saya mengenai alat pembelajaran. Mungkin pada zaman dahulu masih menggunakan kapur tulis putih, terus papan tulisnya masih hitam dan menggunakan penggaris kayu. Untuk perkembangan pada zaman sekarang mungkin sudah banyak yang menggunakan spidol, papan tulis putih, dan bahkan dari guru pun menggunakan LCD atau proyektor. Untuk tanggapan yang kedua yaitu mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran di era sekarang. Ada beberapa manfaat menurut saya yang dapat diperoleh dari perkembangan iptek. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Mungkin yang kedua, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit atau kompleks dan dapat mempercepat proses pembelajaran yang awalnya lama menjadi lebih cepat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Sinta Dewi dari Fakultas Pendidikan
pendidikan biologi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang permasalahan pendidikan di masa sekarang. Perkenalkan nama Bapak. Saya Mimi dari Sinar. Dan menurut saya, Bagaimana Bapak memotivasi anak-anak untuk belajar di tengah persaingan yang semakin ketat? dan menurut saya wajar itu. Untuk masalah pendidikan bagi anak-anak kami harusnya tetap diajari dengan baik dan jangan terlalu banyak tekanan sesuai dengan kebutuhan dan kekuatannya anaknya itu sendiri. Tidak ada masalah persaingan ketat itu, tidak usah dipikir itu yang tidak beres, sudah ada yang ngurus. Tetap kita fokus pada anak kita, ajar anak kita dan didik anak kita secara baik. Itu aja. Terus yang kedua, apakah Bapak merasa perlu terlibat aktif dalam pendidikan anak Bapak? Dan jika iya, bagaimana Bapak melakukannya? Ya perlu kita sebagai orang tua wajib terlibat apabila ada persoalan yang sulit. Kita sebagai orang tua wajib membantu. Anak itu tahu soalnya apa, ini apa, jawabannya apa, gitu. Biar dia nggak terlalu berpikir sangat sulit. Sebagai orang tua kita wajib membantu gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erinda Salsabila dan teman saya Ayu Nabila ingin memberi saran atau tanggapan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh teman-teman kami yang lain. Yang pertama itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua kok kita sih? Apa ya? Bagaimana bapaknya tadi sebagai orang tua? Apa kita gak sih? Ya wes kita wes. Bagaimana kita sebagai orang tua memotivasi anak-anak untuk belajar di tengah ketatnya persaingan? Jadi menurut bapak yang tadi itu, kita sebagai orang tua atau bapaknya sebagai orang tua itu tidak memberikan banyak tekanan kepada anak untuk terus menerus belajar gitu loh. Nanti anaknya jadi stres. Jadi yang lain, kita dapat memotivasi anak-anak dengan menciptakan lingkungan yang positif, memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan anak-anak atau keberhasilan yang mereka capai. Nah, selanjutnya sebagai orang tua kita perlu terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak karena dukungan dan keterlibatan orang tua dapat meningkatkan motivasi. Jadi nyambung gitu loh, dapat membangun hubungan yang sehat dan membantu mereka mengatasi hambatan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, melihat dari peran guru dalam mendidik anak di masa sekarang, peran guru itu merupakan sangat penting dalam mendidik anak di masa sekarang, menjadi fasilitator pembelajaran, membimbing perkembangan karakter, dan memfasilitasi keterampilan yang relevan pada perkembangan zaman. Selanjutnya, tantangan terbesar yang dihadapi anak dalam pendidikan melibatkan tekanan akademis yang tinggi, gangguan digital, dan tantangan sosial dan emosional. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Kusuma. Saya di sini ingin memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Hal ini adalah suatu hal yang sangat-sangat sering terjadi di antara siswa, orang tua, dan juga guru. Banyak juga kurangnya komunikasi antara guru serta siswa, terutama juga dengan orang tua, yang bisa menghambat suatu berjalannya pendidikan di sekolah ataupun di rumah. Kenapa saya bisa bilang di rumah? Ketika anak
ketika anak itu belajar di rumah, berarti dia juga sedang mengenyam pendidikan dengan waktu yang singkat untuk mempersiapkan suatu pembelajaran yang akan terjadi di sekolah. Oleh karena itu, keduanya hubungan antara guru dan juga hubungan antar orang tua juga harus bisa saling dikomunikasikan agar terjadilah suatu komunikasi pendidikan yang baik. Hal ini juga kurangnya atau suatu hal yang harus diperbaiki juga dari guru untuk meningkatkan suatu kualitas agar terciptanya suatu harmonika pendidikan yang baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah, agar terciptanya suatu harmonikal serta pandangan yang baik terhadap suatu sekolah dan juga suatu pendidikan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Mewakili teman-teman yang lain, saya ingin berterima kasih dan juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya terhadap seluruh orang-orang yang berpartisipasi dalam video ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.